Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita kembali membahas kasus siklus akuntansi ya. Kali ini saya akan membahas satu kasus namanya Angkasa ya, PT Angkasa ya. Ini soal lama, UKK tahun lama ya. Tapi saya edit menjadi tahun terbaru, jadi tahun sekarang ini 2025 soalnya. Jadi pajak dan lainnya ikut tahun yang sekarang ya. Jadi saya edit menjadi tahun yang baru sehingga bisa digunakan untuk belajar. Ini soal untuk komputer akuntansi opsinya dengan mayap ya, tapi kita akan kerjakan dengan manual dan juga dengan accurate nanti insya Allah. Baik, kita langsung aja meluncur ke sini. Ini kebijakan akuntansinya. PPN kita ganti 11%. Ini pengeluaran kas ya. Kemudian kebijakan lainnya adalah nggak ada yang beda ya. Accrual basis. Kemudian petty cash-nya adalah menggunakan sistem ini ya, kas kecil ya, ditetapkan 7,5. Kemudian ini saldonya untuk transaksinya ini seperti ini, saldo awalnya. Ini adalah revisi yang saya buat nanti untuk belajar teman-teman semuanya. Ini customer, kemudian ini adalah supplier dan juga saldo masing-masing. Ada dua barang ya, untuk barang yang kita rubah hanya PPN dan jumlah yang kita sesuaikan. Baik, formnya sudah kita siapkan juga teman-teman ya, nanti silahkan diunduh. Kita langsung transaksinya biar cepat. Ini sudah saya peta-petakan tanggal dan nomor buktinya. Kita jadikan dua slide dulu teman-teman biar lebih enak. Oke, ini 6 PT Angkasa sudah punya NPWP dan PPKP ya. Sekali lagi ini karena ini soal lama, mungkin nomornya belum sesuai dengan aturan sekarang pajaknya ya. Ini mungkin juga belum pas, kurang 1 digit ini kan. Ini NPWP lama, nanti kita edit. Baik, langsung kita masuk ke transaksi yang pertama. Ini bisa pengeluaran kas untuk bayar hutang beban gaji karyawan bulan November ya, sebesar 10 juta rupiah. Kita masuk cash out di sini. Oke, tanggal 1 ya, tanggal 1 gaji bulan November ya. Debitnya adalah 10 juta rupiah, kreditnya juga 10 juta rupiah ya. Ini nomor akunnya adalah hutang beban ya, hutang beban ya. Kita pakai akun yang ini, accrued expense. Oh, belum nguling, ini 10 juta rupiah teman-teman ya. Baik, tanggal ya, nomornya adalah BKK 121. Ini sudah ya, tanggal 1. Kemudian gaji karyawan ini bulan November. Nomor 2 adalah kas kecil ya, kas kecil kepada percetakan Olimpia, Jalan Supratman 21 Bandung 675. Kita masuk ke petty cash ya. Ini beban iklan ya, pembuatan brosur iklan, berarti masuk ke berapa nilainya ini, 675.000 rupiah, 675. Oke, 675.000 rupiah. Kemudian akunnya adalah masuk ke beban iklan ya. Beban iklan itu ada di sini, 100.000 ya, 1000. Kemudian ini buktinya V121 ya, tanggalnya tanggal 2 Desember sudah. Kemudian dokumen ketiga adalah transaksi penerimaan kas dari Teknik Komputer Tirta Yasa Bandung untuk pelunasan faktur F1112 tanggal 25 November ya, sebesar 34.100.000. Kita masuk ke penerimaan kas di sini, Teknik Komputer ya. Nilainya adalah berapa ini,
sebesar dengan piutang ya. Ini belum saya rubah. Oke ya, Tekno Komputer. Casing banknya adalah tadi berapa itu? Tekno Komputer 34.100 ya. Kemudian berarti piutangnya ini 34.100 ya. 34.100. Oke ya, pelunasan faktur ini. Kemudian nomornya BKM 121 tanggal 3 Desember. Kas kecil yang kedua adalah kantor PLN dan Telkom, nilainya 975 ya, 975. 975 banyakan. Oke ya. Kemudian nomor akunnya adalah ini karena masuk utang beban bulan lalu, jadi kita masukkan ke akun ini ya, accrued expense ya teman-teman ya. Ini 2200 975 rekening listrik dan telepon ya. B122 buktinya. Kemudian berikutnya adalah transaksi yang kelima, Rp286.000 ya. Ada penjualan kepada Transkomputer. Ini PPN belum saya ganti dulu PPN nya. Baik ya, seperti ini Transkomputer. Ini kita masuk ke sales jurnal ya. Tanggalnya tanggal 6 Desember 2005 F121 buktinya. Transkomputer nilainya adalah 18 juta untuk ini, unitnya 9 dan 7, totalnya adalah 162 dan juga 98. Lalu di sini totalnya adalah satuan rekeningnya 288.600 ya, 288.600. Kemudian salesnya 260 ya, ini 260 di sini. Berarti VAT ini, VAT itu ini dikali dengan 11% ya, seperti ini ya. $288 ya, biar lebih mantap lagi. Ini kita ini ditambah dengan ini Rp288.000 teman-teman ya. Di sini seperti ini. Kemudian ini karena penjualannya kita masukkan ke HPP dan apa namanya COGS ya, ada dua. Ini adalah piutang dagang pada sales dan fade out. Kemudian juga kita masukkan ke kartu persediaan. Di sini metodenya FIFO teman-teman ya, nanti bisa dilihat sendiri di soalnya. Kita masuk ke kartu persediaan. Nah, sebelum ke sini kita cek dulu saldonya. Saldonya adalah untuk persediaan ada ini saldo barangnya. Metodenya FIFO teman-teman ya. Ini untuk IBM 20 unit. Ini kita masukkan dulu IBM ya. 20 unit. Harganya 16 juta. Ini ya 16 juta, totalnya Rp320.000. Seperti ini. Kemudian untuk yang kedua adalah Acer. Acer ini jumlahnya adalah 16 unit juga, 16 unit kali 12.500, totalnya 200 juta. Baik, kita langsung masuk ke penjualan tadi. Nah, ini dia. Yang dijual adalah 9 unit untuk IBM dan 7 untuk Acer. Nah, di sini penjualannya adalah untuk ini ya, Transkomputer. Jumlah keluarnya adalah 9 unit. 9 unit. Harganya dari sini. Jumlahnya berarti ini dikali ini ya. 144 ya. Saldonya berarti ini rumusnya begini ya, ditambah dengan ini pemasukan kalau ada
kemudian dikurangi dengan pengeluaran di sini seperti ini. Kemudian yang di sini ini 20 ditambah rumus ini pemasukan aja biar sekalian rumus tambah dikurangi ini kalau ada. Nah seperti ini ya. Jadi kuantitinya itu saldo plus purchase kurangin penjualan. Oke 11. Di sini tinggal kita bagi antara ini. Sorry, ini kan Vivo ya, yang dibagi. Berarti ini kita balik dulu ini. Ini karena Vivo, jadi harganya masih pakai yang ini teman-teman ya. Saldonya tinggal kita kalikan saja ini dikali dengan ini. Oke, seperti itu. Kemudian yang kedua ini 7, yang dijual 7 unit ya. Yaitu transkomputer yang dijual 7 unit, harganya berarti 12.500. Totalnya adalah 7 dikali dengan 12.500. Oke, saldonya ini kayak tadi sama, ditambah dengan pembelian kalau ada, dikurangi dengan penjualan. Oke. Ini karena nggak ada perubahan, kita masih pakai harga ini. Ini tinggal kita kalikan ini dikali dengan ini. Oke. 112.510 rupiah. Oke ya. Ini berarti 87 ini kita masukkan nanti ke sini ya. Ke dalam sales. Ini formnya kita tambah dulu COGS ya. Ini ya. Seperti ini. Di sini kita tambah lagi satu bagian yaitu merchandise inventory. Oke ya, kolomnya kita tambah satu lagi, tadi belum ditambah. Oke ya, COGS nya berarti kita ambil dari tadi itu, dari sini ya, ini ditambah dengan ini. Oke, 231. Kemudian di sini sama ya, 231. Ya, jadi ini seperti ini untuk dokumen transaksi yang kelima. Baik, kemudian dokumen berikutnya yang keenam, ini ada pengeluaran kas ya untuk membayar hutang kepada PT Lodan. Kita masuk ke cash out, kita tulis dulu namanya PT Lodan, tanggal 6, nomor dokumen ini PT Lodan, nilainya adalah 28.600.000 rupiah ya. Accounts payable 26.800.000, cash in banknya adalah sama ini ya, 26.600.000 rupiah. Ini enggak ada denda, yang enggak ada diskon juga. Kemudian nota kredit di tanggal 7 Desember komputer ya. Jadi kita masuk ke memorial jurnal dan juga masuk ke buku pembantu persediaan ya, inventory card. Baik, kita ke sini dulu. Di sini yang dikembalikan adalah 2 unit IBM dan 1 unit Acer ya. Kita masuk ke IBM dulu, meternya Vivo. Oke, di tanggal 7 retur transkomputer. Di sini kita masuk ke bagian penjualannya. Ini kita negatif 2 ya, negatif 2. Harganya kita ambil dari sini. Ini jadi tinggal kita tarik rumusnya, 32 juta rupiah ya. Di sini ya, ini ditambah ini dikurangin ini ya. Oke, barangnya nambah jadi 13 karena kalau retur penjualan berarti balik lagi ke tempat kita barangnya ya kan. Oke, ini enggak ada perubahan, harganya enggak ada perubahan teman-teman. Rp208.000 juta. Kemudian yang barang kedua ini Acer ya, retur
keterangannya sama dengan di atas ya, retur. Yang dikembalikan 1, jadi kita ketik -1, harganya sama ini. Oke, jumlahnya tinggal dikalikan saja, sama. Oke, ini sama dengan tadi ya, 9 ditambah dengan di sini dikurangin ini ya, ini karena negatif jadi nambah. Oke, jadi 10, barangnya kita tambah ke kita ya. Oke, saldonya menjadi 125 juta rupiah. Oke, angka ini 25 plus ini kita masukkan ke dalam memorial, tapi bukan negatif ya, jurnal biasa. Debitnya adalah retur penjualan ya, kemudian merchandise inventory pada HPP dibalik, kemudian nanti retur penjualan pada piutang kredit ya. Baik, ini inventornya kita masukkan dulu. Tadi angkanya itu sama dengan ini ya, jumlahnya sama dengan ini ya. Ini ditambah dengan ini. Oke, 44.500, yaitu ini akunnya adalah satu ini inventory ya pada HPP. Kemudian nilai piutangnya berkurang, ini kita ambil dari sini teman-teman ya. Ya, ini fade outnya jadi debit ya. Kita ambil 50 juta sama 5.500.000, 50 juta. Sini 5.500.000. Oke. Piutangnya jadi kredit ya. Ini ditambah dengan ini. Oke. Oke ya, 5.500.000 rupiah. Baik, dokumen yang ini selesai ya. Jadi ada dua bagian, satu di bagian sini memori original dan satu lagi di bagian kartu persediaan. Oke, yang di kartu persediaan tadi seperti ini sudah kita bahas di sini ya. Oke, kemudian dokumen yang ke-8 ini ada transaksi kas kecil, yaitu ke toko Alfa Niaga. Jadi ini pembelian perlengkapan toko. Pembelian perlengkapan ya, perlengkapan toko, berarti masuknya ke perlengkapan itu nomor akunnya adalah supplies ya. Mana supplies, store supplies, ini dia. Oke, nilainya berapa? 900.000 rupiah pada PT Cash ya, tanggal 9. Nomor dokumennya adalah V123. Kemudian dokumen yang ke-9 ini ada transaksi dari PT Makmur Jaya BEC Bandung, penerimaan pengeluaran kas ya, bayar utang. Kita masuk ke cash out, namanya adalah PT Makmur Jaya, PT Makmur Jaya ya, tanggal 9, BKK 123 ya, 123 PT Makmur Jaya, nilainya 23.100.000 rupiah, 23.100.000 rupiah ya, pada Cash in Bank. Baik, seperti itu untuk tanggal 9. Dokumen ke-10 sekarang ya, ada pembelian dari PT Lodan. Kita masuk ke bagian transaksi pembelian dan juga nanti ke kartu persediaan. Oke, kita masuk ke purchase, tanggal 10 F05 buktinya ya, F05, totalnya adalah 301 juta rupiah merchant inventory. Kemudian PPN nya ini adalah 11% dikali ini ya,
sehingga total di sini adalah ini ditambah ini 334 110 yang ini ya, 334 110 ribu rupiah, PPN nya 33 110 ribu rupiah. Kemudian kita masukkan ke buku pembantu persediaan, kita masuk ke sini. Oke, yang pertama adalah 11 unit ya, dari tanggal 10 F05 Waterloo, ini 11 unit. Kemudian harganya kita ambilkan dari sini 16 juta ya. Oke, ini tinggal dikalikan 11 dikali dengan 16 juta rupiah. Oke, 13 ditambah dengan 11 ya, 24 ya, kemudian harganya 16 juta, total 384 ya. Barang yang kedua 10 unit dikali dengan ini 12.500.000. Oke ya, 10 tambah 10 20, harganya masih sama, totalnya adalah ini 125 ditambah 176 ya. Nah, ini dia. Oke, seperti ini untuk kartu persediaannya dan juga untuk jurnal pembeliannya dari toko Lodan, PT Lodan, sorry. Dokumen yang ke-11 ini ada transaksi pembelian, retur ya. Kita masuk ke kartu persediaan dan juga masuk ke dalam jurnal umum ya. Oke, kita masuk dulu ke buku pembantu ini persediaan atau inventory card ya, inventory card. Yang pertama adalah 1 unit IBM. Nah, ini 1. Ini kita ketik negatif 1. Ya, harganya sama dengan ini. Oke, totalnya adalah 16 juta ya. Nah, di sini berarti berkurang 24 dikurangi 1 sama dengan 23 ya. Ini harganya sama ya. Kemudian yang kedua sini 2 unit ya, 2 unit negatif 2 kali 12.500.000 ya. Nah, mouse-nya agak masalah di saya. Ini dikali ini. Saldonya di sini berkurang ya, 20 dikurangin dengan 2. Oke ya, kartu sudah betul. Tuh, ini geser-geser rumusnya 18 ya. Oke, kemudian ke memorial jurnal, berarti retur pembelian. Ini nanti hutang dagang debit pada merchandise kredit ya. Ini retur pembelian PT Lodan ya. Oke, hutang dagangnya adalah jadi debit ya. Nilainya sama dengan ini ya, 45.510.000 rupiah. Juta berapa tadi? 510 ya. Oke, kemudian PPN nya ini 4.510.000, 4.510.000. Kemudian persediaannya ini sama dengan, bisa ditambah dari sini ya, ini 25 juta ditambah dengan 16 juta ya, atau sama dengan 41 ya, atau ini 41 juta rupiah, 41 juta rupiah. Oke, total 45.510 rupiah ya, atau bisa kita tambahkan seperti ini rumusnya. Oke ya, jadi ini utang dagang debit, kemudian ke paid in sama persediaan adalah kredit. Kita masuk ke transaksi yang ke-12.
yaitu ada dokumen penerimaan kas dari Transkomputer ya. Kita masuk cash in. Di sini Transkomputer. Oke. Tanggal 12 Desember BKM 12.2 ya. Oke, nilainya adalah 231 juta rupiah. 231. Oke, seperti ini ya. Ini belum kita rapikan. Debitnya adalah cash in bank ya, pada piutang dagang 231 juta rupiah, pelunasan faktur F12. Baik teman-teman, sampai sini dulu untuk video yang pertama ini, dokumen 12 ya. Nanti sampai 29 kita lanjutkan di video yang kedua. Terima kasih semua menyimak. Lanjut ke video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dalam belajar ya, semoga sukses semuanya.